Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil hudatil muhtadin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya muliakan para habaib, para alim, para ustaz, segenap jemaah pengajian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan baca hadis yang keempat dari bab Fadlul Buka, keutamaan menangis. Wa anhu ai wa an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah warjulun qalbuhu mu'allakun bil masajid warjulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu warjulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah muttafaqun 'alaih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sab'atun, 7 macam manusia, yudhilluhumullahu fi dhillih, yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu di hari kiamat, hari yang dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari itu sangat dahsyat. Bayangkan, bumi yang kita tempati ini goncang. Gunung-gunung meletus semua. Itu terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya Bromo, Semeru. Semua meletus, berterbangan. Dan itu akan terjadi. Sebagaimana bumi ini kali ini tenang, ya. Itu karena ditenangkan oleh Allah. Dibiarkan. Ya. Dan suatu waktu nanti dibikin goncang semuanya. Itu namanya kiamat. Bahkan benda-benda langit semua itu berbenturan satu sama yang lain. Ya. Itu terjadi kiamat. Bahkan jarak antara matahari bumi mendekat. Ya. Manusia berkeringat. Bahkan dikatakan ada yang mandi keringat. Manusia. Di hari itu gak ada yang bisa menolong seseorang. Gak ada naungan di hari itu. Tapi di hari itu ada 7 orang. 7 macam manusia. Di hari yang dahsyat itu dia akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. La dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita harus takut. Harus takut karena kita yakin itu pasti terjadi. Sebagaimana ketenangan sekarang ini ada, hal itu juga nanti akan ada. Jadi kalau orang yang beriman yakin, dia akan siap-siap, akan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa manusia di hari yang dahsyat itu dinaungi oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Luar biasa, pemimpin yang adil ini ahabbun nas ilallah imamun adil. Luar biasa. Manusia yang paling dicinta oleh Allah adalah imam, pemimpin yang adil, yang bijaksana. Adil artinya mengeterapkan hukum Allah. Karena kalau hukum Allah diterapkan, pasti adil. Tapi kalau bukan hukum Allah yang diterapkan, pasti ada kezaliman di sana. Imam yang adil, yang mengeterapkan hukum Allah dalam mengatur kehidupan, dia akan dinaungi oleh Allah di hari itu. Dan di hadis yang tadi saya baca, ahabbun nas ilallah imamun adil. Manusia yang paling dicinta oleh Allah adalah seorang imam yang adil. Tapi jarang. Biasanya manusia itu kalau udah berkuasa, semena-mena. Kalau sudah merasa punya segala fasilitas, punya segala kekayaan, ya, punya segala dukungan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia cenderung jadi taghut, semena-mena, mau berbuat semaunya sendiri. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia sudah merasa istaghna, gak butuh dengan yang lain. Maka dari itu kita jangan sampai berambisi untuk jadi pemimpin. Tapi subhanallah manusia ini rebutan. Mau jadi pemimpin itu berebut. Innakum satahrisuna ala imarah. Wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu semua pada ingin untuk mendapatkan jabatan. Dan ketahuilah itu semua justru akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Sekarang berlomba-lomba jadi caleg. Caleg itu apa? Singkatan apa? Caleg itu calon legrek. Ya calon legrek jadi. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, rebutan. Para aulia lari dari itu. Gak ada yang mau imarah. Kalau ada orang yang lain, lebih baik dorong orang yang lain saja untuk jadi. Kalaupun di antara mereka para ulama ada itu bukan karena kemauannya, tapi karena yang lain, amanat, dan mereka sangat takut sekali. Sangat takut sekali. Sekarang orang dipilih jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, wah pesta pora. Kalau orang dulu nangis, itu siapa khalifah Umar bin Abdul Aziz 3 hari 3 malam nangis ketika dipilih menjadi khalifah. Tiap hari nangis, tahajud malam, takut kalau dia tidak bisa berbuat adil ketika memimpin umat. Itu seorang khalifah yang saleh. Khalifah yang saleh itu, Masya Allah. Suatu hari didatangi oleh orang-orang tertentu. Maka dipersilakan masuk di pendoponya gitu. Ya agak malam jam 4 ada isya lah masuk. Kemudian bicara, bagaimana keadaanmu, anakmu, keluargamu, ini itu.
Kaget si Umar bin Abdul Aziz, langsung dimatikan lampunya. Sebul lampunya dulu, bukan lampu cekelekan gini, sebul. Kaget orang itu. Kenapa ya imam, ya khalifah? Kan gelap. Bilang, saya kira kamu datang ke sini membahas kepentingan umat. Gak taunya kamu di sini tanya soal pribadiku. Aku gak punya hak. Ya, ini lampu untuk kepentingan umat. Tempat ini kita duduk ini untuk kepentingan umat. Kalau kamu di sini mau basa-basi tanya tentang keluargaku, tentang diriku, gak boleh. Ini bukan punya aku. Lampu ini bukan punya aku, minyaknya ini uang negara. Dipateni. Sebul. Karena pembicaraannya masalah pribadi, bukan masalah kepentingan umat. Gitu. Masya Allah. Ono kayak gini. Nah. Ya wis. Imamun adil, imam yang adil. Adil artinya dia itu jujur, tidak terbuai, tidak tergoda dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, dan juga menghukum umat dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dengan hukum Allah, tidak akan terjadi keadilan. Pasti akan ada kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak menghukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Jadi kalau ingin adil ya satu-satunya hukumnya Allah. Sudah diterangkan sama Habib Rizik kemarin dalam pertemuan. Dan kalau ada imam yang adil, dia dicinta oleh Allah. Adlu sa'a khairun min ibadat sana. Bersikap adil sesaat saja, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Gak mudah. Kita sekarang mungkin bisa mengkritisi seorang pemimpin yang tidak berlaku adil. Tapi belum tentu kalau kita mendapat cobaan itu, kita diberi kekuasaan oleh Allah dari pemimpin, belum tentu kita ini lebih baik daripada yang tadinya kita kritisi. Walhamdulillah, kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan itu. Berarti tidak usah direbut, tidak usah dicari-cari, wes. Berarti Allah mengamankan kita, menyelamatkan kita dari bahayanya. Karena yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, insya Allah kita yakin itu yang terbaik buat kita. Ini pemimpin yang adil itu seorang yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Masya Allah. Beda anak muda beribadah dengan orang tua beribadah. Anak muda beribadah itu dengan mujahadah, dengan tantangan yang banyak yang dihadapi. Pengaruh nafsunya tinggi, pengaruh lingkungannya besar, al-mughriyat, godaan-godaan dunia dan sebagainya, itu sangat merangsang pribadinya. Anak muda cobaannya banyak, tapi dalam kondisi yang dia menghadapi banyak cobaan itu, godaan itu, dia tetap hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain, orang tua ibadah bagus, tapi orang tua ya nafsunya wis kurang. Godaannya, teman-teman pergaulannya yang mau ngajak dia untuk kesana kemari berbuat maksiat ya nggak ada. Wis padha tuwa kabeh. Kalau ada orang tua ke masjid ya wis mesti ini hati nang di mana? Melaku-melaku sudah kuat. Maka itu ibadahnya anak muda itu jauh lebih disuka oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya orang tua. Anak muda ibadah luar biasa.
Tapi yang luar biasa lagi, itu ada orang tua maksiat. Orang tua wis nafsune wis kurang. Wis gak pantes Pak temen. Tapi sik kok bermaksiat kenemenen. Berarti apa? Maksiatnya maksa. Memaksakan diri maksiatnya. Dan kadang-kadang banyak orang tua juga yang ibadah itu karena kondisi yang sudah terpaksa. Katinang di mana? Yang masjid ae wis gak payu katinang kono kene. Tapi kadang ya anak muda perlu paham itu hikmah daripada Allah SWT. Ada orang-orang tertentu itu dipanjangkan umur oleh Allah. Itu berarti dicintai oleh Allah. Karena Allah memberi kesempatan orang itu untuk bertobat. Dan biasanya kalau orang tua beribadah, itu ibadahnya itu berisi. Berisi apa? Berisi suatu kesadaran. Berisi suatu rasa. Ya, karena dengan usia yang cukup panjang buat dirinya, itu banyak pengalaman hidup. Sehingga yang mendasari ibadahnya itu adalah suatu pemahaman yang dalam. Suatu kesadaran yang tinggi. Dia sudah tahu. Kalau anak muda kan belum mengalami banyak banyak pengalaman. Belum mengalami banyak masalah, persoalan. Tapi ke orang tua, ada apa-apa itu gak kaget. Oh ngono, oh kok marine ngene. Oh ngono, oh marine kok ngono. Biasa. Karena dia sudah tahu. Orang itu kalau kaya pengalaman gak kagetan. Yang kagetan itu yang belum banyak pengalaman. Maka jangan, kalau keterangan saya tadi seperti itu saya tujukan kepada orang tua supaya kalau ibadah jangan kena burur. Tapi satu sisi jangan kemudian jadi bahan bagi anak muda ngancani gak usah maksiat, tenang di mana? Enggak. Justru itu strateginya Allah. Karena cinta kepada orang-orang tertentu dikasih usia sampai tua. Dan bahkan di sisi lain, kalau orang muda beribadah, nilainya tinggi karena dia itu menahan nafsu, pengaruh pergaulan dan sebagainya. Orang tua pun sama. Pada sisi tertentu dia dalam kondisi yang sudah capek, yang sudah tidak sehat-sehat lagi seperti dulu, kondisi yang sakit kadang masih sempat ibadah. Itu luar biasa. Dan orang tua itu biasanya ambisinya sudah nggak ada. Ambisi, iri, dengki, atau sombong itu wis hilang. Dan itu strateginya Allah. Maka itu doanya orang-orang tua itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berdoa itu lebih tulus. Gak ada kepingin dipuji orang. Ini wis hilang kabeh wis. Wis mari kabeh itu rasa penasaran ingin begini begitu tuh wis hilang. Isi arek nom biasa suka kepingin dipuji fulan, kepingin terkenal ini iki. Wis tuwa wis ilang kabeh, mari kabeh pisan. Wis gak kepingin iki iku, lebih tulus biasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dianjurkan untuk minta doa kepada orang-orang tua. Al barakah inda akabirikum. Berkah itu biasanya ada pada orang-orang tua. Dan orang tua itu apalagi kalau sudah usia 70. Ya, itu dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Dimasukkan usia senja begitu tua, ya Allah beri dia kekurangan dalam fisiknya, dan itu menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mau gak mau dia sabar menghadapi itu, dan kemudian Allah jadikan alasan untuk mengampuni dia. Kejahatan-kejahatan pada kekeliruannya itu tidak ditulis oleh Allah. Yang ditulis kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Ala kulli hal yang disebut di sini adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, karena ini maziyah khusus. Biasanya pemuda itu gampang maksiat.
Karena godaannya banyak, tapi dia istiqomah ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada seseorang yang hatinya bergantung terus pada masjid. Hatinya seneng ke masjid. Ublek di masjid dah wis. Di pulang ke rumah, adzan zuhur masjid lagi. Wirid, sholat, wirid ini itu. Kemudian pulang ke rumah, asar masjid lagi. Maghrib masjid lagi. Isya masjid, subuh masjid. Wah, luar biasa. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid, ini orang yang nanti dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Dikatakan orang yang menghidupkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang menghidupkan masjid-masjidnya Allah, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Idza ra'aitar rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Sabda Rasulullah SAW. Kalau kamu melihat seseorang ya'tadul masjid, selalu sering ke masjid, mondar-mandir masjid terus, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang itu punya iman. Karena orang munafik gak senang masuk masjid. Koyok kesetrum ke masjid, kudu metu ae. Tapi kalau orang beriman senang ada di masjid. Duduk berjam-jam. Ya, iktikaf, baca Quran, sholat. Itu kebiasaan orang beriman. Kemudian yang keempat, rajulan tahabba fillah ijtama' alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Gak ada tendensi apa-apa hubungannya. Bukan karena fulus, bukan karena apa, enggak. Melakukan hubungan, persahabatan, hanya tendensinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Berkumpul karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Kumpul yang dibicarakan ilmu, perjuangan, dakwah. Nanti kalau pisah, yang tugas dakwah semua. Kamu ke sana, kamu sini, kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan itu, saya ngerjakan ini, saya ngerjakan itu. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ya. Bahkan nanti dikatakan diserukan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ainal mutahabbuna fiyya, ainal mutahabbina fiyya, ainal mutazawirina fiyya. Mana orang-orang yang saling cinta di jalanku, mana orang-orang yang saling berziarah karena aku. Bukan karena ada urusan bisnis ini itu umum biasa. Tapi ini karena Allah. Mendatangi fulan untuk bicara masalah dakwah, perjuangan sebagainya. Nanti kalau bisa juga bagi tugas dakwah, perjuangan sebagainya. Biasa. Bahkan diriwayatkan juga nanti orang-orang al-mutahabbin fillah itu nanti akan dipikirkan manabir, mimbar dari cahaya. Ini menunjukkan kedudukannya yang tinggi. Ya, karena melakukan hal itu, ya, hubungan yang dijalin ada karena Allah SWT, itu nanti dibikin mimbar dari cahaya. Luar biasa. Kemudian yang kelima, rajulun da'athu imra'ah da'atu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Seseorang diajak serong, diajak selingkuh. Seorang perempuan, bukan datu mansibin wa jamal, bangsawan dan cantik. Faqala inni akhafullah. Enggak, aku takut pada Allah. Luar biasa.
Nah, orang kalau bisa menghadapi cobaan perempuan ini, insya Allah lolos. Setan berat sudah, mau mengganggu dia dengan yang lain berat. Tapi kalau diganggu perempuan, gampang, yang lain gampang wis. Untuk ukur manusia itu dilihat kuat enggak ngadepi perempuan. Dua manusia ini, cobaan yang paling besar. Perempuan sama fulus. Ya. Sujud rukuk di masjid, ngaji, dorong, ya itu bagus. Ya, tapi ya, ketokno duit. Ya apa? Nah, kalau dia kelihatan lembaran-lembaran itu gak bergeming, biasa saja. Ngaji, baca Quran, baca wirid, sholat, sunnah dikerjakan. Titipono duit. Ya apa? Amanat enggak? Titip duit gak amanat sudah ada regane. Amilu bimakmal dinar. Sayyidina Umar pernah lewat sama seseorang, ada orang sholat di masjid, dipuji sama orang. Ya Umar itu orang ahli ibadah, orangnya baik, orang soleh. Kata Sayyidina Umar, belum. Amilu bimakmal dinar, ajak dia urusan dinar, urusan fulus. Kalau diajak urusan fulus, jujur, amanat, ya kuat, ya berarti dia orang soleh. Tapi kalau belum dicoba dengan fulus, belum bisa diukur kesolehan seseorang. Biasanya dua ini, harim sama fulus. Khayir, kena harim melepeh. Ya. Khayir, kena fulus, ya lugur. Ya, ini biasanya itu. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan satu ujian yang lebih berat untuk orang-orang laki seperti ujian menghadapi perempuan. Gak ada wis. Maka itu jangan merasa diri, wah saya enggak. Ini ujian paling berat. Ujian paling berat menghadapi perempuan. Nah. Dan ini caranya ya harus menghindar. Harus menghindar, enggak boleh bergaul bebas, temu-temuan, ngomong-ngomongan sama perempuan bukan mahram, enggak boleh. Kalau kita sering hidup bebas, omong-omongan terbuka sama yang bukan mahram, pasti kena, pasti terjadi. Apalagi berduaan, bukan mahram, tidak boleh. Dikatakan oleh Syahibuz Zubat, wa khalwatur rajuli la yajuza bil ajnabiyyati walau ajuza. Berduaannya seorang laki dengan perempuan tidak boleh, walaupun dengan perempuan tua. Walaupun perempuan tua, wis keriput, enggak boleh. Kalau bukan mahram. Subhanallah, setan nanti sing keriput kabeh lho, kata ayu. Wis kempong padahal, kan untune coplok. Gak ketok. Padahal medeni sak temene. Drahula. Tapi subhanallah kadang zayyana lahum syaitanu a'malahum. Kadang dihiasi oleh setan. Ya. Itu sama perempuan tua, apalagi sama yang muda. Tak boleh, ya. Sudah harus menghindar dari ini. Kalau dekat pasti ada setrum. Ya. Hatta ustad. Ya. Ojo mentang-mentang ustad enggak apa-apa, temu perempuan kadang salaman, barokah. Saya ini kadang ada orang mau wis kadung dicap soleh tapi enggak kuat nyekel syariat. Takut manusia diomongi ini itu gosip, takut terus kadung dicap soleh. Ya, akhirnya dia salaman beralasan saya ini kalau lihat perempuan itu sudah seperti lihat yang listrik. Sudah enggak ada gairah. Ya sakit nanti. Ya, kalau ada orang laki salaman sama perempuan seperti
megang tiang listrik, ya perlu dibawa ke rumah sakit itu. Ya ditandani. Berarti dia sakit. Cuma itu biasanya alasan saja. Selama manusia, namanya manusia normal, ya laki perempuan itu pasti ada setrumnya. Kalau nggak ada setrumnya, ya dibawa ke rumah sakit atau dipijet no. Ini gak waras dipijet no, nyos mesti panas, jingkat. Ya kemudian warajulun, wes insyaallah ini panjang sebenarnya, barokah insyaallah kita akan bahas lagi sisanya. Ya masih ada bab yang penting yang belum nyampe pada pembahasannya. Al-Fatihah.